Rindukan nasihat dan teguran bagi setiap kami, untuk kami tetap ada di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, ini hamba-Mu, urapi hamba-Mu, lawat hamba-Mu, jamah hamba-Mu, untuk menjadi berkat pada siang hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saudara diberkati season pertama. Amin. Sukacita yang besar. Amin. Oleh sebabnya kita Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Apapun yang kita hadapi, dalam Mazmur 37:4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Oleh sebabnya kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Mari kita buka sama-sama satu ayat, Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Matius 3 ayat yang ke-10. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Kapan sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Amin. Sudah berbuah belum? Yang belum berbuah boleh angkat tangan. Ya, harus jujur. Yang belum berbuah boleh angkat tangan. Tadi baru satu. Ini di tempat ibadah. Jangan buat dosa di tempat ibadah. Amin. Kalau engkau berbohong berarti engkau buat dosa di tempat ibadah. Sementara ibadah itu tempat penghapus dosa. Haleluya. Ya, di sini katakan, kapan sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya, kelihatan dari depan ini wajah-wajah yang belum berbuah. Ya, engkau yang belum berbuah itu harus akan ditebang dan dibakar. Ya, mau dibakar? Mau dibakar? Harus berbuah. Kenapa kita harus berbuah? Tadi sudah dibacakan dalam Yesaya 41 ayat 9 dan 10. Engkau yang sudah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan sudah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab akulah Allahmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau berkemenangan lepas ke kemenangan. Oleh sebabnya kita tidak perlu takut, sebab Dia Allah kita yang menyertai kita. Kalau kita pergi ke mana pun, Dia tetap sertai. Amin. Makanya Pendeta Ornel berkata, kalau melihat Pak Berti dan Pak Binyamin, aku takut. Kenapa? Kalau pergi bisa berbulan-bulan, katanya. Iya, karena kita tidak pernah takut apapun masalahnya. Mau kita ditaruh di gunung seperti apa, tetap percaya Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Pernah saya di pelayanan di Toraja, saya sampai pagi hari, makan siang, habis makan siang mereka antar ke paling puncak, paling gunung, dan gembalanya kudisan. Jadi satu hari itu bisa satu plastik digaruk kulitnya keluar. Saya bilang, Tuhan kenapa begini? Pertama kali ke Toraja, dibawa ke paling gunung, melewati desa di atas awan. Oh ya. Jadi balik mereka putarin lewatin situ, tapi sudah nggak ada karena harus lihat itu di bawah jam 7. Jadi desa itu tertutup dengan awan, desa yang tapi di atas awan itu ada desa-desa. Nah, luar biasa. Di bawah lewatin batu-batu besar yang di lubang-lubang.
untuk mayat-mayat. Dan di Toraja itu mayat tidak dikubur, tapi dimasukkan ke dalam lubang batu atau goa-goa. Kenapa saudara? Kita tidak perlu takut. Amin. Karena Tuhan sudah berjanji Dia menyertai kita. Maka Dia katakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu harus tetap. Coba aja bersama-sama, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tapi kalau tidak, kita tidak berbuah, maka ada satu berkat buat engkau. Sudah tahu berkat dari siapa? Berkat Roma Irama dalam hidupmu. Engkau sudah usia di atas 50 tahun, tidak berbuah, maka kata Roma Irama sungguh terlambat. Iya. Sedikit lagi engkau akan disensor, ditebang dan dibakar. Makanya Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Maka Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 17 sampai 19, di sana dikatakan apa? Coba kita sama-sama baca. Matius 28 ayat 17 sampai 19. 2, 3. Ketika melihat dia, mereka menjamahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Terus 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19. Karena itu pergilah dan jadikan sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ini perintah saudara. Kalau saudara tidak mengikuti perintah, berarti itu kata orang Manado, kepala batu, keras kepala, susah diatur. Perintah Tuhan kita harus pergi dan menjadikan segala bangsa. Sudah berapa yang engkau selamatkan? Kan tadi aku tanya yang sudah berbuah cuma 1 orang yang angkat tangan. Berarti yang lain semua itu sudah berbuah, sudah pernah membawa jiwa baru. Boleh angkat tangan yang sudah bawa jiwa. Halo. Berarti yang tadi tidak angkat tangan itu sama dengan 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau orang berkata dia mengasihi Allah tapi dia membenci saudara yang dilihatnya, dia sama dengan orang pendusta, karena tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya sementara dia membenci saudara yang dilihatnya. Amin. Hai pendusta-pendusta, bertobatlah engkau. Iya kan? Tadi tanya siapa yang belum berbuah, cuma 1 yang angkat tangan. Ketika ditanya siapa yang sudah pernah membawa jiwa baru, nggak ada yang angkat tangan, cuma ada 3 orang yang angkat tangan. Berarti engkau buat dosa di dalam ibadah, itu keren. Haleluya. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Bukan dipilih untuk seperti katakan pendeta Otniel tadi, untuk bersenang-senang. Tapi kita harus berbuah, harus pergi. Kayaknya keenakan tidur. Ya, keenakan dengan berkat Tuhan. Nanti kau rasa kalau Tuhan kesal, dia pencet sebelah kiri, miring sebelah kau. Ya, dia pencet paha satu, jangan pincang kau. Amin. Maka kita harus pergi. Beberapa bulan lalu Pak Benyamin bertanya, siapa yang mau ikut pelayanan ke Papua? Ada yang angkat tangan. Tapi ketika mau berangkat dia nggak punya ongkos.
untuk naik pesawat atau naik kapal laut. Ya gimana? Mau pergi kita harus persiapkan semua perlengkapan yang harus kita bawa. Kalau untuk tiket aja kita nggak bisa, ya gimana kita bisa pergi? Oleh sebab kita harus siap dalam segala masalah, kita harus siap sedia, amin. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kan Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan Markus 9:23 berkata, jawab Yesus, katanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Ya, seperti kemarin ketika Tuhan izinkan aku jalan-jalan, tapi dia sudah proteksi. Ketika pergi diproteksi oleh adiknya yang sudah berumah tangga. Jadi segala sesuatu dibayar oleh adiknya. Ketika pulang diproteksi oleh adiknya yang belum berumah tangga. Jadi segala sesuatu yang kami makan minum dibayar oleh adiknya. Namun pembicaranya itu berubah. Katanya akhir bulan pelayan ke Malaysia. Dia bilang, oke, aku ikut. Dia sudah beli tiket dan dia sudah kirim ke saya. Dan terakhir dia bilang, nggak boleh di cancel ya. Berarti kita pasrah diri kan, harus berangkat walaupun tidak punya uang. Sudah tahu waktu itu sampai di Kuala Lumpur, kena transfer di Kuala Lumpur, uang di kantong saya tinggal 10.000. Perjalanan ke Thailand 4 hari, 5 hari dengan uang 10.000, tidak habis-habis 10.000. Kenapa? Kita punya tindakan iman sesuai dengan Lukas 1:37. Namun iman itu kita harus sertai dengan perbuatan. Yakobus 2:22. Jadi iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, kita ini perintah Tuhan, kita harus pergi untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Tapi kalau kita nggak mau pergi, berarti kan bandel namanya. Paling tidak pergi ke tetangga. Semua tetangganya sudah Kristen? Aku tanya nih. Belum? Sudah pernah diinjili? Sudah pernah diinjili? Kalau tetangga aja kau nggak bisa, bagaimana kau mau pergi? Iya. Kan perintahnya Matius 28:19, maka karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa dikatakan Yesaya 41 ayat ke-13 dan 14? Sebab itu Tuhan Allah memegang tangan kanan memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Jadi ketika kita pergi, Tuhan menolong kita dalam segala masalah. Jadi jangan takut. Bahkan dia tegaskan lagi ayat ke-14, jangan takut hai cacing Yakub. Engkau kita ini adalah cacing-cacingnya Yakub. Jangan takut hai cacing Yakub, hai ulat Israel. Ya, kita untuk pergi, kenapa Dia akan menyertai kita? Akulah yang akan menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Amin. Amin. Tapi kalau ada yang takut, boleh angkat tangan yang penakut. Yang takut untuk menginjil, boleh angkat tangan. Takut injil tetanggamu, nanti sore dilempar batu rumahmu. Ya. Sudah di doa puasa bertahun-tahun, tapi takut menginjil. Di mana? Apa yang kau dapat lewat ibadah doa dan puasa? Lewat puasamu. Bahkan sudah dikatakan Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak bisa dimenangkan, tidak bisa diusir, kecuali dengan doa dan puasa. Kapan engkau bisa berbuah? Jenis ini tidak bisa dimenangkan kecuali dengan doa dan puasa. Engkau sudah berdoa dan puasa, engkau harus injili tetangga-tetanggamu dan mereka bisa menerima Yesus. Amin. Amin. Karena Yohanes 14 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua itu, sebab aku datang kepada Bapa. Kita bisa melakukan lebih besar daripada Yesus lakukan, kata firman Tuhan. Kenapa? 1 Yohanes 4:4 berkata, kita tahu kita lahir dari Allah, anak-anakku, dan kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kehidupan kita lebih besar daripada semua roh yang ada di bawah langit ini. Terus apa yang kau harus takuti? Halo? Saya ini bukan lagi ngomel ya. Tahu kalau penakut, tempatmu di mana? Di mana dapatnya? Wahyu berapa? 22 ayat 18. Wahyu berapa? 22 ayat 18. Yang benar. Ayat? 18. Salah. Wahyu 8 ayat 22. Coba keluarkan Wahyu 8 ayat 22. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang apa? 21 ayat 8. Oh, 21 ayat 8. Terbalik saya. Pak Yohanes salah ayat 18. Ya 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang Tuhan sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta termasuk tadi, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka kita tidak perlu takut, kita harus pergi. Paling tidak tetangga kita. Saya yakin semua tetangga kita masih ada yang muslim. Bahkan keluarga kita, kalau kita belum berani kepada tetangga kita, keluarga kita yang sudah muslim, kita harus injili mereka, agar mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan. Oleh sebabnya, mari saudara jangan takut. Kita harus berbuah, amin. Dan bagaimana kita harus berbuah? Kita harus tetap tinggal di dalam pokok anggur, amin. Kalau kita buka Yohanes 15 ayat 1, di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ini kan sudah bersih. Ayat yang selanjutnya, kita sudah bersih. Kenapa? Kita rajin ikut doa dan puasa. Bahkan kita sudah diberikan kuasa. Kenapa harus takut? Tidak punya keberanian. Harus mulai, harus start, amin. Kalau tidak mulai, kapan bisanya? Saya ingat waktu pertama pelayanan, kan pelayanan pertama itu jadi sebagai pendoa. Dan saya itu sebelumnya waktu di Jakarta belum pernah beribadah. Tahun 86 Januari saya di Jakarta dan tidak pernah ke gereja. Pertama kali ke gereja ada satu ibu orang Sulawesi Tengah. Ibu janda sudah umur 60-an. Di rumahnya dia tampung anak-anak muda. Dan kita ada 4 orang anak muda di situ. Dan dia ajak ibadah di Gunung Kenanga. Cewes. Saya pakai baju yang agak panjang, ada kacamata. Pas pulang sampai di rumah, kacamatanya tidak ada apa-apain, patah. Kenapa? Belum pernah masuk gereja. Dan masuk gereja itu dapat masalah, kacamatanya patah. Ya. Dan ketika saya menikah, mulai beribadah, tadinya beribadah di gerejanya Pak almarhum Yesaya Paryaji. Dan waktu mau menikah, kata Ibu Heti, berarti nggak boleh keluar uang seperak pun ya, ibu yang urus. Dan kita kan malu, baru jemaat biasa, mau dibiayain sama ibu gembala untuk pernikahan. Jadi kita pindah ke Ren, di Pak Konrad Suki, berjemaat di sana. Berjemaat di situ, tiba-tiba dipercayakan
Bapak jadi pendoa ya. Saya bilang ini baru berapa kali ibadah, percayakan jadi pendoa. Nah kalau orang mempercayakan kepada kita, kita harus bisa kasih jawaban. Amin. Dan jawaban itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Waktu itu kita punya ibadah banyak di pasar pagi di salah satu ruko yang punya perusahaan Intrakopenta, Pak Alek namanya. Jadi ibadah di situ 3 kali, jam 8, jam 10, jam 12. Jadi sebelum jam 8, 1 jam sebelumnya saya harus hadir. Di jam 7 sudah hadir dan berdoa sampai jam 2. Koordinator Pak Hendra Lesmana, dia suka ngintip, ini orang kok nggak keluar-keluar, ngapain aja di dalam. Dan itu tidak berhenti doa dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Tetap berdoa terus. Kenapa? Mau kasih jawaban orang yang mempercayakan kepada kita. Amin. Demikian Tuhan yang sudah mempercayakan kita. Dia sudah ambil kita dari ujung-ujung bumi, dia pilih kita dari penjuru-penjurunya. Nah, dia perintahkan kita harus pergi untuk bisa menghasilkan buah. Tapi kalau malas-malasan, kan susah jadinya. Halo? Oleh sebabnya mari siang hari ini kita betul-betul harus bergerak. Saya angkat jempol buat Pak Yohanes dan teman-temannya, penginjilan door to door ke rumah-rumah. Ya, mana Pak Yohanes? Teman-temannya nggak ada. Pak Tutua Rima, terus ibu-ibunya, ya, kita juga harus mensupport mereka. Doakan Pak Yohanes dan timnya dalam penginjilan mereka ke rumah-rumah di Bogor. Yang mereka sudah menghasilkan beberapa jiwa. Sudah jadi dibaptis belum Pak Yohanes? Sudah? Yang banyak-banyak itu? Ya. Ya. Jadi tolong berdoa buat mereka, Pak Yohanes dan timnya, Pak Adrian Sutoruma, Tutarima, dalam penginjilan mereka door to door ke rumah-rumah. Ya. Kalau mereka bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Yang ada itu mau atau tidak mau, ya, belum punya kemauan atau MALAS. Halo? Hidup ini harus menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke dalam, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar. Maka kita harus berbuah. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan apa? Kamu akan menerimanya. Maka kita karena tidak berbuah, sulit diberkati. Kenapa? Memang berkat kita yang seharusnya Yohanes apa? Matius 6 ayat 12. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Tapi saya yakin semua kita yang hadir di tempat ini bukan sekedar makanan kami yang secukupnya, lebih daripada itu ada di rumah. Sudah mendapat bonus yang berlipat-lipat kali ganda. Tapi kenapa masih tetap malas? Sudah dicas di doa puasa lagi, kenapa harus takut? Janji Tuhan Dia menyertai kita sampai kesudahan alam ini, sampai pada akhir zaman. Maka jangan takut, kita harus pergi untuk bisa menghasilkan buah. Kalau kita pergi dan menghasilkan buah itu sangat luar biasa. Bahkan kita yang betul-betul sudah menjadi orang yang setia di dalam ikut doa dan puasa, seharusnya hidup kita sudah seperti Yohanes 14 ayat 23. Ya, Yohanes 14 ayat 23. Di sana dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti apa? Firman-Ku.
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, ya, kami itu berarti bukan satu pribadi, tapi lebih dari satu. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita yang sudah ikuti doa puasa bertahun-tahun, berbulan-bulan, sudah setahun bahkan 3 tahun dan lebih. Bukan hanya Roh Kudus yang dalam hidup kita, tapi mereka bertiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dinyatakan, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau sudah ada 3 pribadi dalam hidup kita, kenapa kita harus takut lagi? Kan biasanya cuma Roh Kudus yang sudah diutus ke dalam hidup kita untuk menuntun kita, membimbing kita, menghibur kita, menguatkan kita, memberkati kita. Tapi firman ini, Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, sementara perintah Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, sebab perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Amin. Masa pergi ke tetangga rumah nomor 3 dari kita susah? Rumah kita lewati satu rumah lagi, rumah kedua, kita injili mereka. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu masih ibadah di Pak Timur Pangebean, ada satu orang Timur, Pak Bernard namanya. Dia bilang begini, kalau kita gantian mimbar, tukar mimbar dengan orang Muslim, ya per 3 bulan katanya. Orang Muslim dulu khotbah di gereja-gereja, baru itu kita khotbah di masjid-masjid. Saya yakin 1 tahun bisa habis jemaat mereka, kata Pak Bernard. Iya. Kenapa? Kita sudah diberikan kuasa dan otoritas. Mulut kita sudah berkuasa. Oleh sebabnya mari saudara, yakinlah kita yang sudah taat ikut doa dan puasa, bukan cuma Roh Kudus ada yang ada dalam hidupmu, tapi mereka bertiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Maka tidak perlu ada ketakutan. Maka Roma 8 ayat 31 berkata, karena itu apalagi akan kita katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Ayat 32 berkata, yang tidak menyatakan anaknya sendiri, tapi direlakan apa? Ya, tetapi ia merelakannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Keberanian itu pasti Tuhan sudah berikan kepada kita. Cuma yang ada engkau malas. Amin. Ayo, ada pengakuan dosa. Pemalas-pemalas, angkat tanganmu. Gak usah keluar kata-kata, cukup angkat tangan. Akan terjadi Yesaya 1:18. Sekalipun dosa memerah seperti kemesia akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa memerah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Cukup mengangkat tangan, tidak perlu dengan kata-kata. Hai pemalas-pemalas, angkat tangan. Ini sudah buat dosa kedua ini. Haleluya. Iya, kita sudah diberikan kuasa, saudara. Mari kita injilan tangan-tangan kita. Oke, saya rubah lagi. Enggak usah tangan-tangan. Saudara-saudara kita, mungkin dia sepupu kita, mungkin dia adik dari papa kita, adik dari mama kita, kakak dari papa kita, kakak dari papa kita. Dia sepupu kita, mari kita injili. Relakah engkau sepupumu masuk neraka? Halo? Halo? Iya. Maka kita harus injili mereka, karena mereka ini milik kepunyaan Allah. Mereka yang sudah dipanggil, sudah ditetapkan
untuk mereka boleh menjadi berkat. Oleh sebabnya hidup ini betul-betul harus berarti. Amin. Coba kita buka Yohanes 8. Siap salah, berarti kau besok harus dibaptis. Siap. Tapi besoknya cari-cari anaknya, gak jumpa-jumpa. Tapi aku dititipkan kepada Pak Nel yang merawat. Aku kasih nomor teleponnya. Tolong hubungi anak ini harus diselamatkan. Amin. Amin. Siapa yang punya niat untuk berbicara tentang keselamatan kepada saudara-saudaramu yang muslim, adik bapakmu, kakak bapakmu, kakak mamamu, dan anak-anak mereka, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya yang penakut. Hidup ini harus siap. Siap atau tidak siap, engkau harus pergi. Ya. Kenapa? Tuhan yang sudah memilih kita dari ujung-ujung bumi, Dia panggil kita dari penjuru-penjuru dan berkata, apa dikatakan? Yesaya 41 ayat 9. Kita baca sama-sama ya, 1 ayat 9. Dua, tiga. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Amin. Tuhan tidak menolak kita. Berdosa seperti apapun kita, Tuhan tetap pelihara. Masa ketika Dia suruh pergi untuk bisa menghasilkan buah, engkau gak mau? Bukan cuma itu, bahkan ayat 41 dikatakan apa? Janganlah takut sebab aku Allahmu, jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau berkemenangan lepas kemenangan. Ayat 13. Ayat 13. Sama-sama 2, 3. Ayat 13, bukan ayat 3. Ayat 13. Ya, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang engkau dengan tangan kananku dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Amin. Amin. Maka harus punya kemauan. Bahkan secara tidak langsung seperti ejekan ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Jangan takut hai cacing Yakub. Hai cacing-cacing. Ya. Secara nggak langsung ini seperti ejekan. Jangan takut hai cacing-cacing Yakub. Hai si ulat-ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau. Apa? Ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Amin. Maka mari, Dia sudah perintahkan kita juga. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Yang mau, yang siap, dan yang baru pertama kali hadir, boleh maju ke depan. Kami mau mengurapi engkau. Kau yang tadi sudah mengangkat tangan, aku siap untuk menginjili saudara-saudaraku agar mereka tidak
masuk dalam api neraka. Boleh hamba Tuhan berjak maju kok mendoakan mereka. Mari yang tadi mengangkat tangannya mau pergi punya niat untuk menginjil juga maju. Ini yang maju kan baru orang yang pertama kali hadir. Bukan kita yang mau menginjil. Oh, mau yang menginjil. Yang baru pertama kali juga boleh maju semua. Yang pertama kali hadir di doa ini. Singat mari maju ke depan, singat bantu. Ya, yang mau ngijil sekalian. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu, mereka yang punya keinginan, yang punya kemauan, karena Engkau sudah berikan keberanian dalam hidup mereka untuk mereka akan pergi, dan janji-Mu Engkau menyertai setiap kami sampai kesudahan alam ini. Oleh sebab pada siang hari ini, bagi mereka juga yang baru pertama kali hadir di tempat ini, Engkau juga mengurapi mereka, sehingga apa yang menjadi keinginan mereka Tuhan memberikan kepada mereka. Roh Kudus, Engkau yang sudah diutus ke dunia ini untuk menuntun kami, membimbing kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan memberkati kami. Bukan Engkau yang ada dalam kehidupan kami, berarti hidup kami punya otoritas. Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya aku berkata kepada barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua ini. Angkat tanganmu,
Dan siapkan engkau diurapi oleh Tuhan. Juga engkau yang baru pertama kali hadir, biar pada siang hari ini engkau mendapat urapan, mendapat lawatan, mendapat jamahan. Karena dia tidak memandang bulu. Baik engkau yang sudah hadir, engkau yang baru pertama kali hadir, engkau yang punya niat mau pergi menginjili saudara-saudara, siapkan hatimu untuk menerima urapan Tuhan. Roh Kudus, engkau lihat anak-anak yang berani melangkahkan kaki ke depan ini. Mereka sudah punya kemauan, karena Roh sudah memberikan otoritas dalam kehidupan mereka. Bahkan ada mereka yang sudah selalu melakukan penginjilan. Siang hari ini biar mereka mendapat lawatan lebih lagi, mendapat jamahan lebih lagi, mendapat urapan lebih lagi. Sehingga ketika pribadi-pribadi yang mereka tuju melihat wajah mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Allah. Karena ada Roh Kudus. Bahkan Yohanes 14 ayat 23. Dan kami akan datang tinggal diam bersama-sama dengan kami. Siapkan hatimu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan lembutkan hatimu. Di dalam hitungan yang ketiga, Roh Kudus akan mengurapi engkau. Pada siap-siap buat kejar-kejar di belakang. Roh Kudus di dalam hitungan ketiga, engkau membawa mereka, engkau mencapai mereka, engkau mengurapi mereka. Siap-siap saudara. Roh Kudus di saat engkau melakukan Kudus dalam hitungan yang ketiga. Siap. Roh Kudus, ulang. 1, 2, 3. Terima kasih.
maka sudah lebih lurus, lebih satu, dua. Yang siap pergi boleh angkat tangannya. Yang tadi sudah maju ke depan siap pergi. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, oh mataku. Pribadi di sebelah kiri saya di kelompok ini, aku tidak tahu apa masalah. Kalau engkau sadar engkau orangnya, jangan mengeraskan hati. Mari engkau berdiri dan maju ke depan. Di kelompok paling sebelah kiri saya. Kalau engkau sadar engkau orang, mari maju ke depan. Ya Kudus. Jangan engkau mengeraskan hati, tapi lembutkan hatimu. Ikuti rencana Tuhan. Sebelum engkau hadir, buat Ibu kasih kami, Roh Kudus adalah hidupmu. Yang hari ini engkau ditambahkan lagi. Urapan Tuhan, Roh Kudus, lawat, jamah, urapi dalam hitungan ketiga. Kerjakan Roh Kudus. 1, 2, 3. Terus, urapi terus. Terima kasih. Iya, saya masih tetap menantikan engkau yang di sebelah kiri saya. Atau saya tunjuk ke engkau. Jangan jadi seperti pelayan Tuhan, ibu-ibu tua orang Ambon yang waktu itu duduk di sebelah sini. Pertama kali aku berkata seorang ibu posisi di sebelah kiri saya, dan dia ada di kelompok ini, tapi masih tetap mengeraskan hati. Aku berkata dia orang yang sudah lanjut usia, dan akhirnya dia nggak kuat, belum sempat ditunjuk. Dia berdiri dan maju ke depan dan pengakuan dosa. Dia benci kepada ponakannya.
dan dia nangis meram-ram. Karena di tempat ini tidak ada satu yang tersembunyi. Tuhan tahu semua pribadi kita. Kenapa tidak ada yang tersembunyi? Karena Roh-Nya yang kudus ada dalam hidup kita. Maka sekalipun kita mau gali lubang sedalam 100 meter di bawah tanah, apa yang kita lakukan tentang dosa dia tahu. Maka dosa itu bukan perilaku kita aja, tapi ketika kita menyadari. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang sadar tahu ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Buat ibu kasih kami, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan. Oh, haleluya. Tapi